Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 408, Gudan masih hidup. Penatua, apakah Anda tahu asal-usul kitab kuno yang diukir dari batu ini? Tanya Fang Lin. Tetua berjubah itu menggelengkan kepalanya, buku kuno ukir batu itu sudah ada sejak berdirinya Menara Tiang Pil. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku hanya tahu bahwa buku ini luar biasa dan mengandung hukum alam yang hebat, tetapi selama bertahun-tahun, tidak seorang pun mampu memahaminya. Mendengar ini, ekspresi terkejut di wajah Fang Lin semakin dalam, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil buku kuno yang diukir dari batu. Saat dia memegangnya, benda itu terasa sangat berat. Meskipun Fang Lin sudah siap secara mental, dia tidak menyangka benda itu akan seberat ini. Orang normal tidak akan mampu mengangkatnya. Setiap karakter pada buku kuno yang diukir batu itu jelas tetapi sangat aneh. Sepertinya karakter-karakter itu telah ditulis secara acak di atasnya, tidak membentuk konten yang berarti sama sekali, seolah-olah buku itu sengaja diisi dengan teks yang tidak dapat dipahami. Fang Lin mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada yang bisa memahami ini? Itu sama sekali tidak bisa dipahami. Tetua berjubah itu mendesah dan berkata, isi kitab kuno yang diukir dari batu ini sangat sulit untuk ditafsirkan. Aku telah mempelajarinya berkali-kali, tetapi ini seperti mencoba mengungkap misteri tanpa petunjuk. Fang Lin berpikir dalam hati, tentu saja, tidak ada petunjuk. Itu jelas hanya sekumpulan karakter acak yang disusun secara tidak bertanggung jawab tanpa makna sama sekali. Tetapi mengapa seseorang menggunakan batu erosi hitam untuk mengukir karakter yang tidak berguna seperti itu? Apakah mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Fang Lin tidak percaya ada orang yang mau melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Karena karakter-karakter ini terukir di batu erosi hitam, mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Mendengar itu, Fang Lin menjadi tertarik. Ia duduk di tanah dan mulai mengamati dengan saksama setiap karakter yang terukir di ukiran batu itu. Tetua berjubah itu berdiri di samping, tidak menyela pembicaraannya. Dia yakin bahwa Fang Lin memiliki bakat tertinggi dari siapapun yang pernah memasuki Menara Tiang Pil dan pemahaman yang sangat mendalam tentang Tao Alkimia. Jika ada yang bisa menguraikan kitab kuno yang diukir batu, itu pasti dia. Namun, bahkan tetua berjubah itu tidak terlalu percaya diri karena buku kuno yang diukir dari batu ini benar-benar sulit dipahami. Bahkan mungkin di luar kemampuan Fang Lin untuk memecahkan kodenya. Mengesampingkan apa yang dipikirkan tetua berjubah itu, Fang Lin mempelajari setiap karakter dengan saksama. Setelah beberapa saat, Fang Lin semakin mengernyit. Memang, ini hanya sekumpulan karakter yang tidak berarti dan tidak masuk akal. Kemudian Fang Lin mencoba membacanya mundur, tetapi hasilnya sama saja. Fang Lin terdiam, meletakkan buku kuno yang diukir dari batu, dan menutup matanya. Jika karakter-karakter ini tidak memiliki arti, maka rahasia kitab kuno yang diukir dengan batu itu mungkin tersembunyi di dalam batu erosi hitam itu sendiri. Waktu berlalu perlahan, dan keringat mulai terbentuk di dahi Fang Lin. Ketika akhirnya ia membuka matanya, ada sedikit kebingungan di matanya. Apakah aku benar-benar tidak bisa memahami rahasia kitab kuno yang diukir dari batu ini? Fang Lin merasa agak tidak puas. Sebagai penguasa pil yang terhormat, dia bahkan tidak bisa memahami satu pun kitab kuno yang diukir dari batu. Itu benar-benar konyol. Fang Lin menjadi bertekad, apapun rahasia yang ada di dalam buku kuno yang diukir dari batu, ia harus menguraikannya. Tetua berjubah itu melangkah mundur. Dalam pandangannya, Fang Lin hanya melakukan upaya yang sia-sia. Rahasia di dalam buku kuno yang diukir batu mungkin tidak akan pernah terungkap lagi. Sebelum dia menyadarinya, Fang Lin telah menghabiskan 3 hari mencoba memahami kitab kuno yang diukir dari batu. Matanya yang merah dan ekspresinya yang lelah menunjukkan kelelahannya. Dalam 3 hari, Fang Lin telah memfokuskan seluruh pikirannya pada buku kuno yang diukir dari batu tanpa hasil, meninggalkannya dalam keadaan lelah dan terkuras secara emosional. Tetua berjubah itu menasihati Fang Lin untuk menyerahkan kitab kuno yang diukir dari batu, tetapi Fang Lin tidak mengindahkan kata-kata ini. Meskipun dia belum memahaminya, dia memiliki firasat samar bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Fang Lin bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Semakin sulit tugasnya, semakin bersemangat dia, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. 10 hari berikutnya berlalu, dan Fang Lin melepaskan murid emas mikronya, mengamati setiap karakter pada buku kuno yang diukir di batu dengan pengamatan yang sangat teliti. Akhirnya,
Fang Lin menyadari sesuatu. Beberapa karakter pada buku kuno yang diukir dari batu itu jelas berbeda dari kebanyakan. Perbedaannya mungkin kecil tetapi Fang Lin memilih karakter-karakter ini. Kuno, pil, tidak, binasa. Fang Lin bergumam, tenggelam dalam pikirannya. Setelah bergumam sejenak, ekspresi Fang Lin tiba-tiba menjadi serius, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Pil kuno tidak akan musnah. Mungkinkah itu berarti garis keturunan alkimia kuno tertentu belum menghilang? Ataukah seorang ahli alkimia masih hidup? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Fang Lin bertanya-tanya dalam hati. Meskipun Fang Lin telah memilih keempat karakter ini, kebingungannya tidak berkurang. Kebingungannya semakin menjadi, seperti kabut tebal yang menyelimutinya, menghalangi jalannya ke depan. Fang Lin tersenyum getir, mengusap pelipisnya, dan tidak lagi menatap buku kuno yang diukir dari batu. Dia berhenti memikirkan apa arti keempat karakter ini. Saat itu, sebuah kenangan melintas di benak Fang Lin. Di kehidupan sebelumnya, saat berada di istana Saint Pil, dia sepertinya ingat pernah melihat buku kuno berukir batu yang serupa. Namun saat itu, dia masih baru di istana Saint Pil, kultivasinya belum maksimal, dan penglihatannya belum tinggi, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah dipikir-pikir kembali, meskipun ingatannya samar-samar, Fang Lin ingat bahwa teks yang tercatat pada buku kuno yang diukir dari batu dari istana suci Pil berbeda dari yang ada di hadapannya. Sepertinya ada banyak buku kuno yang diukir dari batu, dan mungkin hanya dengan menemukan yang lainnya aku dapat mengungkap rahasia sebenarnya yang tersembunyi di dalamnya, Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Fang Lin melupakan kekhawatirannya dan mengembalikan buku kuno yang diukir dari batu itu ke tempat asalnya. Penatua, saya menyerah, kata Fang Lin sambil tersenyum. Tetua berjubah itu mendesah tanpa berkata apa-apa lagi. Fang Lin berjalan keluar dari ruang batu dan akhirnya memasuki lantai 2 menara tiang pil. Lantai kedua tidak serumit lantai pertama dan terbagi menjadi beberapa area. Hanya ada aula besar, tua, dan megah. Di dalam aula, ada tungku pil raksasa, beberapa kali lebih besar dari tungku pil biasa. Yang mengejutkannya, ada berbagai jenis tungku pil yang tergantung di udara di seluruh aula. Fang Lin menghitung dan menemukan total 81 tungku pil, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Fang Lin tercengang. Mengapa ada begitu banyak tungku pil di lantai 2 menara tiang pil? Dan untuk apa tungku pil raksasa itu ditempatkan di tengah aula? Penatua berjubah itu masuk dan memberitahu Fang Lin, tempat ini mungkin merupakan kesempatan bagus untukmu. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Fang Lin. Penatua berjubah itu tersenyum tipis, jika kemampuan dan keberuntunganmu cukup, kau bisa membawa semua tungku pil ini bersamamu. Mendengar ini, mata Fang Lin berbinar. Bisakah aku benar-benar mengambil semuanya? Tetua berjubah itu tertawa, tentu saja, tetapi sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang berhasil mengambil semua tungku pil ini. Bahkan Anda, saya berani mengatakan, mungkin merasa mustahil. Bab 409, ambil semuanya. Mendengar ini, Fang Lin terkekeh. Penatua, saya tidak begitu yakin, bagaimana jika saya benar-benar mengambil semuanya. Lelaki tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak mungkin. Meskipun kamu sangat berbakat, menyingkirkan semua tungku pil di sini bukanlah tugas sederhana yang hanya bergantung pada bakat. Setelah beberapa saat, tetua itu melanjutkan, setiap tungku pil di sini mengandung sedikit keinginan pengguna aslinya. Bukan kamu yang memilihnya, sebaliknya, mereka yang memilihmu. Terlepas dari seberapa berbakatnya kamu, jika potensimu tidak sesuai dengan keinginan yang terkandung dalam tungku pil ini, kamu tidak akan bisa mengambilnya. Fang Lin tiba-tiba paham, rupanya, tungku pil inilah yang memutuskan apakah mereka ingin pergi bersamanya. Ini menjadi lebih menarik. Sudut mulut Fang Lin melengkung. Mantra 9 kuali langitnya telah macet cukup lama. Jika dia bisa mengambil semua tungku pil di sini, keuntungannya tidak akan terbayangkan. Terlebih lagi, Fang Lin memiliki teknik yang sangat kuat yang mengharuskan pengumpulan banyak tungku pil untuk melakukannya. Jika semua tungku pil di tempat ini menjadi miliknya, maka dia bisa melakukan teknik ini. Penatua, apa yang harus saya lakukan? Tanya Fang Lin. Lelaki tua berjubah hijau itu menunjuk ke tungku terbesar di tanah, duduklah di dalamnya dan bukalah pikiranmu untuk terhubung dengan tungku pil di atas sana. Jika mereka memilihmu, mereka akan turun. Mengenai jumlah tungku pil yang akan menguntungkanmu, terserah padamu. Fang Lin mengangguk dan segera melompat ke tungku raksasa dan duduk bersila.
Bagian dalam tungku pil besar ini begitu luas sehingga tidak hanya satu orang yang bisa duduk di dalamnya, tetapi 10 orang pun bisa muat dengan nyaman. Fang Lin duduk di dalamnya, mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding bagian dalam tungku pil yang dingin. Terasa dingin dan tertutup debu, yang jelas menyiratkan bahwa tungku pil ini sudah lama tidak digunakan. Setelah itu, Fang Lin memejamkan mata dan membuka pikirannya. Tak lama kemudian, dia melihat beberapa pasang mata menatapnya dari atas. Pemandangan itu sangat mengerikan. Yang bisa dilihatnya hanyalah banyak mata yang menatapnya, cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Fang Lin tahu bahwa, mata, ini adalah kehendak masing-masing tungku pil, yang menilai apakah dia cukup layak untuk memilikinya. Seorang penyuling pil 3 kualis saja berani mengingini kita. Dia sangat lemah, tidak layak disebut. Apakah kita ditakdirkan untuk terjebak di sini selamanya? Mendengar suara-suara yang penuh dengan penghinaan dan penghinaan, Fang Lin tercengang, ternyata tekad tungku pil ini telah membencinya. Bagaimana dia bisa menanggung hal ini? Seketika, Fang Lin mendengus dingin, melepaskan aura penguasa pil. Banyaknya pasang mata di atas langsung dipenuhi rasa takut yang amat sangat, seakan-akan mereka telah melihat sesuatu yang amat mengerikan. Aku adalah penguasa pil. Beraninya kau menentangku. Fang Lin berteriak keras kepada mereka, auranya sangat kuat dan tampaknya mampu melahap dunia. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau memperhatikan Fang Lin yang tengah duduk di dalam tungku pil dengan penuh harap di wajahnya. Aku ingin tahu berapa banyak tungku pil yang bisa dihubungkan dengan pemuda ini. Mungkin lebih dari 10. Lelaki tua itu menebak dalam benaknya. Saat dia tengah merenung, 81 tungku pil di atasnya mulai bergetar secara bersamaan. Apa yang terjadi? Lelaki tua itu terkejut dan segera mendongak, hanya untuk menemukan bahwa 81 tungku pil memancarkan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, satu demi satu, tungku pil runtuh, membuat lelaki tua itu ketakutan hingga wajahnya pucat. Meskipun dia adalah hantu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur ke tepi jurang. Bang 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 bang. Saat tungku pil terus berjatuhan seperti tetesan air hujan, lelaki tua itu tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah menara tiang pil akan runtuh? Jika tidak, mengapa semua tungku pil jatuh? Dalam sekejap mata, 81 tungku pil semuanya mendarat di tanah, memancarkan cahaya terang seolah-olah tengah merespons sesuatu. Mata lelaki tua itu tiba-tiba membelalak, dan dia menatap Fang Lin yang tengah duduk di dalam tungku pil raksasa dengan tatapan tak percaya. Apakah ini anak laki-laki? Lelaki tua itu hampir tidak dapat mempercayainya dan enggan mempercayainya, tetapi pemandangan yang terbentang di depan matanya sungguh sangat nyata. Ke-81 tungku pil telah turun. Apa artinya itu? Itu menandakan bahwa mereka semua telah memilih Fang Lin. Dia telah mendapatkan pengakuan dari semua pil furnace. Sungguh tidak masuk akal. Setidaknya, lelaki tua itu tidak pernah membayangkan bahwa pemandangan yang mengejutkan seperti itu akan terjadi. Fang Lin membuka matanya dan berdiri dari dalam tungku pil. Melihat ke-81 tungku pil telah turun, senyum menghiasi wajahnya. Penatua, sepertinya aku cukup beruntung. Mereka semua telah memilihku. Fang Lin berbicara kepada tetua di kejauhan. Lelaki tua itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia baru saja menebak berapa banyak tungku pil yang bisa diambil Fang Lin. Namun, tanpa diduga dalam sekejap, semua tungku pil ini telah turun. Dia merasa sangat terhina. Bagaimana kau melakukannya? Tanya lelaki tua itu tak percaya. Fang Lin tampak agak bingung, saya melakukan persis seperti yang Anda katakan. Saya membuka pikiran saya untuk berkomunikasi dengan mereka. Ternyata, mereka semua menganggap saya menyenangkan dan memutuskan untuk mengikuti saya. Lelaki tua itu memutar matanya. Sesederhana itukah? Lalu mengapa orang lain hanya bisa berkomunikasi dengan beberapa pil furnace, sementara kamu, seorang bocah biasa, telah menguasai semua pil furnace? Penatua berjubah hijau itu diliputi keraguan sementara Fang Lin sudah mulai dengan riang mengumpulkan tungku pil. Yang dia lihat hanyalah tungku pil yang berturut-turut dibawa ke tas Istana 9 oleh Fang Lin, seolah-olah dia tengah menyimpan sesuatu yang remeh. Namun pada kenyataannya, masing-masing tungku pil ini memiliki nilai yang sangat besar. Itu adalah artefak kuno, semuanya dibawa ke menara tiang pil dari warisan aliansi pil. Kali ini, aliansi pil menderita kerugian besar dengan semua tungku pil ini menguntungkan Fang Lin. Akhirnya, Fang Lin menepuk-nepuk tungku pil raksasa itu dan menerimanya pula sebagai miliknya.
Mulut lelaki tua itu berkedut terus-menerus ketika dia menatap aula yang kini kosong, merasa seolah-olah dia hendak menangis. Apa-apaan ini? Tungku pil telah ada di sini selama bertahun-tahun dan jumlahnya jarang berkurang. Namun dalam sekejap mata hari ini, seorang pemuda mengambil semuanya. Lelaki tua itu ingin menghentikannya tetapi tidak punya cara untuk campur tangan. Bagaimanapun, Fang Lin melakukan semuanya sesuai aturan tanpa satu pun pelanggaran. Atas dasar apa dia bisa mencegahnya? Penatua, apakah ada tungku pil lain di sini? Jika ada, aku akan mengambil semuanya. Fang Lin bertanya. Lelaki tua itu hampir batuk darah. Bagaimana mungkin bocah ini begitu serakah? Setelah membersihkan semua tungku pil di sini, dia masih tidak pernah puas. Tidak ada yang tersisa. Bahkan tidak ada satupun yang tersisa. Jangan pedulikan itu. Jawab lelaki tua itu dengan kesal. Fang Lin cemberut, jadi, apakah ini semua tungku pil di lantai 2? Bab 410, tes yang tidak logis. Lelaki tua berjubah hijau itu mendengar ini dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, lantai 2 hanya memiliki satu aula. Kamu dapat memilih untuk pergi ke lantai 3 atau berhenti di sini. Fang Lin segera berkata, tentu saja aku ingin pergi ke lantai 3. Lelaki tua berjubah hijau itu berkata, jika kau ingin naik ke lantai 3, kau harus mengikuti ujian lagi. Aturan lama berlaku, lulus dan kau boleh melanjutkan, gagal dan kau harus keluar. Fang Lin mengangguk, tantangan apapun diterima. Senyum simpul tersungging di sudut mulut lelaki tua itu, tantangan berikutnya bukan aku yang akan menyelenggarakannya. Ketika dia selesai berbicara, Fang Lin hanya merasakan suatu kekuatan dahsyat mengangkatnya ke atas, dan kemudian dia mendapati dirinya berada di suatu ruang putih kosong yang tidak dikenalnya. Fang Lin melihat sekeliling dengan waspada. Meskipun dia tahu dia seharusnya berada di dalam menara tiang pil, dia tiba-tiba muncul di tempat yang tidak dikenalnya, jadi dia tidak bisa tidak waspada. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul entah dari mana, wajahnya kurus dan membawa aura suram. Fang Lin menyipitkan matanya. Tetua lainnya, sama sekali berbeda dari dua tetua sebelumnya. Tampaknya di menara tiang pil, seorang tetua akan muncul di setiap lantai, masing-masing unik. Senior, Fang Lin memberi hormat sambil mengepalkan tangan. Lelaki tua berjubah hitam itu menatap Fang Lin dari atas ke bawah, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Sudah bertahun-tahun berlalu sebelum seseorang mencapai lantai 3, kupikir dia jenius, tetapi ternyata dia hanya seorang pemurni pil 3 kuali. Fang Lin mendengar ini dan mengerutkan bibirnya, senior, kata-katamu salah. Meskipun tingkat kultivasiku rendah, aku yakin bakatku lebih unggul, lebih kuat dari semua penyuling pil sebelumnya yang telah memasuki menara tiang pil. Tetua berjubah hitam itu mencibir, kau cukup sombong, ya. Fang Lin tersenyum, tidak sombong, hanya percaya diri. Jika senior berkonsultasi dengan dua orang sebelumnya, mereka akan dapat menjelaskan apakah aku sedang membual atau tidak. Tetua berjubah hitam itu menggerutu, tidak perlu bertanya, aku sendiri yang akan menghakimi. Fang Lin mengangguk, bolehkah saya bertanya senior, apa tantangan untuk memasuki lantai 3? Tetua berjubah hitam berkata, tantangannya sederhana, kalahkan aku dan kau bisa melanjutkan. Mendengar kata-katanya, Fang Lin terkejut, tantangan macam apa itu? Tetua berjubah hitam itu menatap Fang Lin dengan acuh tak acuh, apa? Apa kau tidak mendengar dengan jelas? Kalahkan saja aku dan kau bisa naik ke lantai 3, kalau tidak, keluarlah dari menara tiang pil. Fang Lin mengerutkan kening, apakah para penyuling pil yang sebelumnya memasuki lantai 3 harus mengalahkanmu, senior, untuk bisa melanjutkan? Tetua berjubah hitam itu tertawa dingin, isi tantangan ini, aku yang putuskan. Aku yang putuskan bagaimana cara mengujimu. Apa yang salah dengan itu? Fang Lin memutar matanya. Tentu saja, itu tidak pantas. Ini adalah menara tiang pil, semua yang masuk adalah penyuling pil. Alih-alih menguji pengetahuan tentang Tao alkimia, Anda menguji kekuatan seni bela diri. Ada apa dengan itu? Itu tidak masuk akal. Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk berkata, senior, bukankah seharusnya ujiannya adalah pada Tao alkimia? Tetua berjubah hitam itu menyipitkan matanya, saya juga mengatakan bahwa saya yang memutuskan isi tantangannya. Jika Anda tidak puas atau tidak percaya diri, maka pergilah lebih awal, itu akan menghemat waktu saya. Fang Lin terdiam, lelaki tua ini benar-benar melakukan banyak hal, benar-benar menguji kekuatan seni bela diri seorang penyuling pil. Bukankah ini sengaja mempersulit penyuling pil? Tentu saja,
Fang Lin tidak akan tahu bahwa sejak zaman dahulu, hanya dia yang menerima ujian seperti itu untuk memasuki lantai ketiga. Ini karena penampilan Fang Lin di dua lantai sebelumnya sangat mencengangkan, terutama di lantai 2. Dia telah menyapu bersih semua tungku pil, hampir seperti segerombolan belalang. Kesadaran menara tiang pil menjadi takut, jadi ia mengubah isi tantangannya. Ia sengaja menguji kekuatan seni bela diri Fang Lin dalam upaya untuk menghentikan Fang Lin agar tidak maju lebih jauh. Bagaimanapun, lantai 3 berisi lebih banyak harta dan peluang. Kesadaran menara tiang pil takut jika Fang Lin memasuki lantai 3, dia akan menyapu seperti segerombolan belalang lagi. Dapat dikatakan bahwa ini disebabkan oleh penampilan Fang Lin yang luar biasa, yang bahkan telah mengintimidasi kesadaran menara tiang pil. Jika memang begitu, maka aku harus bersikap tidak sopan. Fang Lin tidak banyak bicara, karena tantangannya memang seperti itu, dia hanya bisa menanggapinya. Ayo, biarkan aku melihat apakah kekuatanmu cukup untuk membuatmu memenuhi syarat untuk memasuki lantai 3. Tetua berjubah hitam melambaikan tangannya dan berkata dengan cara yang meyakinkan. Fang Lin bersenandung dingin dan bergerak, menukik ke arah tetua itu seperti hantu. Tinjunya yang ganas diarahkan langsung ke wajah tetua itu. Kecepatan pukulannya membuat tetua berjubah hitam itu sangat terkejut. Dia tahu bahwa Fang Lin berada di lapisan ke-9 elemen tanah, dan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Namun begitu Fang Lin bergerak, itu benar-benar mengejutkannya. Tetua berjubah hitam itu segera mengangkat telapak tangannya untuk menangkis, tetapi karena lengah, dia tidak mengerahkan banyak tenaga. Ketika tinju mereka bertemu, tetua itu mendengus dan berulang kali mundur. Fang Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangannya. Ia menggunakan jurus 9 langkah surga, dan serangannya datang dari segala arah, menghujani seperti badai. Serangan itu benar-benar menguji tetua berjubah hitam itu. Anak ini, seni bela dirinya sangat kuat. Jantung tetua itu berdebar kencang karena terkejut. Dia tahu bahwa Fang Lin memiliki bakat luar biasa di bidang Tao alkimia. Dia tidak menyangka bahwa Fang Lin juga tidak lemah di bidang seni bela diri. Dia menjadi ceroboh dan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, terus-menerus ditekan oleh Fang Lin, yang mana sangat memalukan baginya. Bagaimanapun, dia adalah perwujudan dari keinginan Pil Pol Tower, telah menyaksikan banyak jenius, tetapi sekarang dia dipukuli oleh seorang junior. Ini hanya lelucon. Seketika, tetua berjubah itu menjadi marah. Ia menerima 2 pukulan Fang Lin dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, seperti ular yang licik, dan langsung meraih dada Fang Lin. Fang Lin terkejut, si tetua akhirnya melakukan serangan balik, dan gerakannya sangat tajam. Fang Lin tidak berani meremehkannya dan menendang kakinya, bertabrakan dengan tangan orang tua itu. Dengan kontak ini, Fang Lin merasa tulang kakinya akan patah. Sakit sekali. Junior, kau terlalu berpuas diri. Tetua berjubah hitam itu memanfaatkan kesempatan, berteriak keras, dan menyerang kedua sisi pinggang Fang Lin secara bersamaan. Orang tua ini benar-benar licik. Fang Lin memarahi dalam hatinya, menginjak keterampilan langkah 9 surga, dengan cepat mundur, untuk menghindari terjerat dengan tetua berjubah hitam. Sama seperti yang dilakukan Fang Lin, begitu melihat Fang Lin mundur, si tetua mengejarnya dari dekat, menyerang dengan ganas seperti belatung tulang. Dengan bantuan keterampilan langkah 9 surga, Fang Lin nyaris tak mampu menyamai tetua itu. Senior, kamu harus menekan ranah kultivasimu untuk bertarung denganku. Sementara Fang Lin melawan, dia berteriak. Tetua berjubah hitam itu tertawa dingin, inilah kekuatanku di lapisan ke-9 elemen tanah. Fang Lin memutar matanya, ini yang disebut kekuatan lapisan ke-9 elemen tanah. Dia merasa itu setara dengan para ahli alam asal surgawi. Saat itu juga Fang Lin menepuk tas istana 9 dan mengeluarkan tongkat tulang besar. Bab 411, memasuki lapisan ketiga. Tulang binatang yang luar biasa. Seru tetua berjubah hitam, namun dia tidak lengah. Sebuah pedang panjang hitam muncul di tangannya, memancarkan cahaya samar. Serang! Fang Lin meraung, melesat maju lagi. Mengayunkan tongkat tulangnya, dia mengarahkan serangan kuat ke kepala tetua itu. Orang tua itu membalas dengan pedangnya, tetapi guncangan dari kekuatan dahsyat Fang Lin memaksanya mundur, membuat wajahnya tampak serius. Melihat hal ini, Fang Lin mengintensifkan serangannya yang tak henti-hentinya. Keunggulan terbesarnya adalah tongkat tulang yang kokoh, yang memungkinkannya melepaskan kekuatan penuhnya. Seniman bela diri rata-rata tidak dapat menahan pukulan kuatnya. Meski begitu, tetua berjubah hitam itu sangat tangguh.
Hanya menggunakan pedang panjang hitam, ia berhasil bertahan, tidak membiarkan Fang Lin menekannya dalam pertarungan. Tentu saja, Fang Lin juga tidak dirugikan. Frustrasi dengan pertarungan yang berlarut-larut, wajah tetua itu tampak muram. Tiba-tiba, pedang panjangnya berubah menjadi langit penuh bayangan pedang yang menukik ke arah Fang Lin. Fang Lin memfokuskan pandangannya, menamparkan tas istana 9 dan mengeluarkan tungkupil, tempat ia segera berlindung. Dentang, dentang, dentang. Bayangan pedang hitam terus-menerus menghantam tungkupil, menghasilkan suara logam yang tak henti-hentinya. Meskipun bayangan pedang yang padat dan ganas, tungkupil berdiri kokoh, tak tertembus. Sang tetua meraung keras dan menyerang, mengarahkan pedangnya tepat ke bagian tengah tungkupil. Namun, saat melihat ke bawah, dia mendapati Fang Lin sudah tidak ada lagi di dalam tungkupil. Wajahnya memucat, dan saat dia berbalik tiba-tiba, dia melihat tongkat tulang diarahkan langsung ke arahnya, tanpa ada waktu untuk bereaksi. Tetua berjubah hitam itu berteriak, buru-buru berbalik untuk menghindar, tetapi dia terlambat sesaat. Dia dipukul keras di lengan kirinya dengan tongkat tulang. Retakan. Dengan pukulan keras itu, lengan kiri orang tua itu patah dan tergantung lemas di sisinya. Fang Lin menyeringai dan kembali melancarkan jurus langkah 9 surga, yang langsung menciptakan jarak antara dia dan sesepuh itu. Meskipun tetua itu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan di wajahnya setelah terluka, dia tampak sangat kesal. Dia jelas tidak menyangka akan dilukai oleh Fang Lin. Seketika itu juga, si tetua menggandakan kecepatannya, melesat ke arah Fang Lin seperti bayangan. Cepat sekali, Fang Lin terkesiap. Kecepatan tetua itu kini setara dengan jurus 9 langkah surga miliknya. Tetua itu benar-benar terprovokasi oleh Fang Lin. Bagaimana mungkin dia, kesadaran menara tiang pil, kalah dari seorang remaja. Ledakan. Sang tetua melancarkan serangan pedang, dan dalam sekejap, pedang ki yang besar menyapu, melewati Fang Lin dengan momentum yang menggemparkan bumi. Saat itu, butiran keringat menetes di dahi Fang Lin. Beruntung dia waspada dan berhasil menghindar tepat waktu. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar jika pedang ki menyerempetnya. Anak muda, hadapi seranganku yang lain. Sang tetua melancarkan gelombang kedua ki pedang, masih sama ganasnya seperti sebelumnya dan dipenuhi dengan semangat pemusnahan. Fang Lin menggertakkan giginya, kekuatan batinnya melonjak keluar saat ia membalas dengan pukulan tongkat lainnya. Ledakan. Tongkat tulang itu bertabrakan dengan bayangan pedang hitam. Fang Lin memuntahkan seteguk darah dan terlempar mundur. Bayangan pedang hitam itu meredup sebentar namun tidak menghilang dan terus membidik Fang Lin. Sialan. Fang Lin mengumpat pelan. Dengan langkah cepat, dia cepat-cepat mengubah arah, menghindari serangan terakhir dari bayangan pedang hitam itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Fang Lin tercengang. 3 bayangan pedang hitam menyerang secara beruntun, benar-benar menghalangi jalan keluar Fang Lin, memaksanya terpojok. Fang Lin hampir mengumpat keras. Inikah kekuatan dari lapisan ke-9 elemen tanah? Itu jelas kekuatan seorang seniman bela diri di tingkat asal surgawi. Namun, tidak ada waktu untuk berdebat tentang hal ini. Dihadapkan dengan 3 bayangan pedang yang ganas, Fang Lin tidak punya tempat untuk lari. Dia hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Seketika itu juga, dia menamparkan tas istana 9, mengeluarkan batu tanpa batas dan pedang panjang berwarna merah darah. Buka! Teriaknya sambil menuangkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam pedang panjang berwarna merah darah dan sengaja membiarkan sebagian darahnya meresap ke dalam pedang itu. Pedang panjang berwarna merah darah itu tampaknya terbangun dalam sekejap, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Saat Fang Lin mengacungkan pedang panjang berwarna merah darah, cahaya darah yang menakjubkan muncul seketika dan dengan mudah menghancurkan 3 bayangan pedang hitam yang mendekat. Sementara itu, batu tanpa batas terlempar pelan dari tangan Fang Lin, melesat lurus ke arah sesepuh itu. Ah! Teriak tetua berjubah hitam itu. Dia jelas tidak mengantisipasi gerakan Fang Lin dan langsung tercabik-cabik. Kondisi Fang Lin tidak lebih baik. Meskipun 3 bayangan pedang hitam itu hancur oleh pedang panjang berwarna merah darah, namun tetap menghantam Fang Lin dengan keras, menyebabkan luka di sekujur tubuhnya dan membuatnya sangat lemah. Meski begitu, Fang Lin menang dan mengalahkan tetua itu dengan batu tanpa batas. Dalam sekejap mata, sesepuh yang awalnya tercabik-cabik itu muncul kembali dalam keadaan utuh, dan luka-luka Fang Lin menghilang sepenuhnya. Seolah-olah pertempuran sengit itu tidak pernah terjadi. Si tetua tampak sangat kesal dan melotot marah ke arah Fang Lin. Namun,
Fang Lin terkekeh dan berkata, "Senior, aku menang." Tetua itu berharap bisa menamparkan Fang Lin keluar dari menara tiang pil, tetapi aturan adalah aturan. Sebagai kesadaran yang lahir dari menara tiang pil, tetua itu harus mematuhi aturannya. "Kau menang, kau boleh naik ke lantai 3. Tetua itu hampir meludah sambil menggertakkan giginya. Fang Lin menghela napas lega. Ia khawatir orang tua itu akan mengingkari janjinya dan mencari cara untuk menghalanginya lagi. "Nak, apa yang kau gunakan untuk mengalahkanku tadi?" Tetua itu tampak tidak bisa melepaskannya dan bertanya dengan enggan. Fang Lin melemparkan batu tanpa batas di tangannya dan bertanya, "Ini adalah batu tanpa batas, pernahkah kamu mendengarnya, senior?" Sang tetua tampak bingung dan menggelengkan kepalanya, jelas tidak menyadari apa itu batu tanpa batas. Tidak mengherankan, batu tanpa batas adalah bagian dari gunung tanpa batas. Gunung tanpa batas, bahkan di kehidupan Fang Lin sebelumnya, ada dalam legenda dan mitos. "Nak, lantai 3 adalah batasmu. Kau tidak akan bisa memasuki lantai 4. Kata tetua itu. Fang Lin mengerutkan alisnya, "Kenapa?" Tetua itu menjawab dengan kesal, "Mulai dari lantai 4, setidaknya diperlukan alam asal surgawi. Kalau tidak, seseorang tidak memenuhi syarat untuk masuk." Mendengar ini, Fang Lin merasa agak tidak berdaya. Sepertinya dia hanya bisa sampai ke lantai 3. Namun, dia merasa puas. Setidaknya dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini, itu tidak sia-sia. Tiba-tiba, tetua itu melambaikan tangannya, dan sekelilingnya pun menghilang. Fang Lin mendapati dirinya berada di tengah lautan bunga. Fang Lin tercengang, pemandangan di hadapannya berbeda dari harapannya. "Nak, jangan berpikir macam-macam tentang bunga dan rumput di sini. Itu biasa saja. Jauh di dalam pepohonan, ada mata air 100 bunga. Mata air di dalamnya adalah benda suci." Tetua itu dengan enggan memberitahu Fang Lin. Bab 412, 100 bunga musim semi. Mendengar bahwa mata air 100 bunga telah tiba, mata Fang Lin langsung berbinar, seakan-akan seorang cabul yang kehausan telah menemukan kecantikan yang tak tertandingi. "Di mana itu? Di mana itu?" Fang Lin bertanya dengan tergesa-gesa. Tetua berjubah itu menunjuk dengan tidak sabar ke satu arah, dan Fang Lin segera terbang ke arah itu. Sesaat kemudian, dunia di hadapan Fang Lin tiba-tiba menjadi cerah, musim semi muncul dalam pandangannya, udara dipenuhi sedikit aroma bunga yang agak menggembirakan. Air mata air itu berkilauan samar-samar, kelopak bunga mengapung di permukaan, bunga-bunga subur yang mengelilingi area itu membuat mata air itu luar biasa menawan. "Benar, itu adalah mata air 100 bunga." Fang Lin memuji dalam hatinya. Mata air 100 bunga adalah sumber daya surgawi yang langka, orang biasa yang mandi di mata air 100 bunga menjadi kebal terhadap penyakit dan rasa sakit, dan harapan hidup mereka akan meningkat pesat. Dan itu baru puncak gunung es dari manfaat mata air 100 bunga. Ketika seorang seniman bela diri mandi di mata air 100 bunga, tubuhnya dapat dipelihara oleh khasiat obat ringan dari mata air tersebut, membersihkan kekuatan batinnya, dan memperkuat fondasinya. Lebih jauh lagi, bagi seniman bela diri yang ingin melampaui level mereka saat ini, berkultivasi di mata air 100 bunga sangat meningkatkan peluang keberhasilan, dan kegagalan jarang terlihat. Mereka yang terluka parah juga bisa menyelam di mata air 100 bunga, itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Selama mereka belum mati, mereka bisa diselamatkan. Sederhananya, mata air 100 bunga memiliki banyak efek, hanya membawa manfaat, tidak ada bahaya. Dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya, Istana Saint Pil memiliki mata air 100 bunga, dan hanya para jenius inti istana yang memiliki akses untuk berkultivasi di mata air tersebut. Saat ini, Fang Lin baru saja menembus lapisan ke-9 elemen tanah. Terobosan terus-menerus telah membuat fondasinya sedikit tidak stabil. Sekarang, ia akan menggunakan mata air 100 bunga untuk menyempurnakan dasar bela dirinya. Tanpa ragu, Fang Lin menanggalkan pakaiannya dan melompat langsung ke mata air 100 bunga. Begitu dia masuk ke dalam air, dia disambut dengan pelukan hangat. Fang Lin begitu nyaman hingga dia hampir mengerang puas. Rasanya seperti kembali ke pelukan ibunya. Tetua berjubah itu berjalan mendekat pada saat ini dan melihat Fang Lin berendam dengan puas di mata air 100 bunga, membuatnya meringis. "Orang tua, mengapa kau tidak ikut mandi juga?" Fang Lin menoleh ke arah tetua berjubah dan menggodanya. Tetua berjubah itu mendengus dan tidak menghiraukan ejekan Fang Lin. Sebagai perwujudan dari keinginan menara tiang pil, dia tidak memiliki kelayakan untuk menggunakan mata air 100 bunga, dan mata air itu tidak akan berguna baginya.
Fang Lin, yang tenggelam dalam mata air 100 bunga, merasa seolah-olah anggota tubuhnya rileks dan teregang. Baik daging dan darahnya, maupun tulang dan uratnya, diberi nutrisi oleh mata air 100 bunga. Dia tidak membuang waktu, setelah menikmati sensasi nyaman sejenak, dia mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di luar menara tiang pil, para pembuat pil dari negeri Qian dan negeri Yun masih menunggu kemunculan Fang Lin, Zhao Senkong dan yang lainnya, sementara orang-orang dari kerajaan Meng sudah pergi. Mereka tidak dapat menahannya, kerajaan Meng tidak memiliki satu orang pun yang memasuki menara tiang pil kali ini. Apakah mereka akan tetap di sini dan terus kehilangan muka? Tentu saja, mereka meninggalkan kota kuali hitam lebih awal dan kembali ke kerajaan Meng. Sudah lebih dari setengah bulan, dan mereka masih belum keluar. Sepertinya mereka telah menemukan peluang yang cukup besar. Zhuge Chang tiba di depan menara tiang pil dan berkomentar. Betapapun besarnya peluang, mereka terbatas pada lapisan pertama, tidak pasti apakah mereka bisa memasuki lapisan kedua, kata Lu Wei meremehkan. Mendengar perkataannya, sesepuh bermarga Yan dari negeri Yun langsung mencibir, aku yakin Zhao Senkong bisa memasuki lapisan kedua. Penatua Su tidak mau tinggal diam dan membalas, jika Zhao Senkong saja bisa memasuki lapisan kedua, maka cucu perempuanku dan Fang Lin seharusnya bisa mencapai lapisan ketiga. Kedua lelaki tua itu saling melotot, jelas-jelas tidak menyukai satu sama lain. Para peramu pil jenius dari kedua negara juga saling bermusuhan. Zhuge Chang dan kedua rekannya merasa agak tidak berdaya. Untungnya, orang-orang dari kerajaan Meng telah pergi lebih awal, jika tidak, situasi akan menjadi lebih panas. Hah! Pintu menara tiang pil terbuka. Tiba-tiba, seseorang yang telah menatap menara tiang pil berseru. Semua orang menoleh untuk melihat dan memang, pintu-pintu menara tiang pil yang telah tertutup sekian lama, kini terbuka. Melihat kejadian ini, jantung semua orang berdebar kencang saat mereka memusatkan pandangan ke arah pintu yang terbuka perlahan, penasaran siapa yang pertama kali keluar dari menara tiang pil. Tak lama kemudian, sebuah sosok muncul di hadapan semua orang, dia adalah Zhao Senkong, dengan wajah muram. Melihat bahwa itu adalah Zhao Senkong, wajah semua orang dari negeri Yun berubah, dan tetua yang bermarga Yan tampak sangat muram. Menjadi orang pertama yang keluar bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, karena dua orang lainnya masih berada di dalam menara tiang pil, mungkin mereka masih mendapat keuntungan dari peluang yang lebih besar di dalam, karena Zhao Senkong telah keluar terlebih dulu. Penatua Su tersenyum, asalkan cucunya dan Fang Lin bukan yang pertama keluar, semuanya akan baik-baik saja. Zhao Senkong melihat begitu banyak orang di luar sedang menatapnya, dia mengepalkan tangannya, dia merasa semakin frustrasi dan marah. Dia keluar lebih dulu karena setelah memahami doktrin dari 17 loh batu kuno di aula, dia malah terpaku pada loh batu ke-18 dan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Karena dia tidak dapat memahami doktrin 20 tablet, dia tidak dapat menggunakan prasasti kuno tanpa kata. Dia telah mencoba segalanya, dan dia hampir muntah darah, tetapi dia masih belum berhasil. Keadaan pikirannya kacau balau, dan ia tidak mampu menyesuaikan diri lagi. Pada titik ini, memahami doktrin-doktrin dari prasasti batu tidak mungkin lagi. Oleh karena itu, keinginan menara tiang pil secara langsung menentukan bahwa Zhao Senkong telah terhenti dalam kemajuannya. Pada hari ini, ia mengusirnya dari aula kuno batu dan memintanya untuk meninggalkan menara tiang pil. Meskipun Zhao Senkong tidak mau dan dengan tegas menentangnya, dia tidak punya pilihan lain, karena Pil Pol Tower telah mengusirnya. Dia tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Zhao Senkong menarik napas dalam-dalam, berusaha terlihat tenang saat berjalan menuju orang-orang negeri Yun. Tetua bermarga Yan dapat melihat sekilas bahwa aura Zhao Senkong tidak teratur, dia tampak terluka, dan tas istana 9 yang terikat di pinggangnya telah menghilang. Senkong, apa yang terjadi? Tetua bermarga Yan bertanya dengan suara rendah. Zhao Senkong menggelengkan kepalanya, menolak berkata lebih banyak, tetapi dia melotot kesal ke arah kelompok dari negeri Qian. Tetua bermarga Yan tampaknya memahami bahwa suasana hati Zhao Senkong sangat buruk, dia pasti telah menemukan sesuatu di dalam menara tiang pil. Jadi, dia memberi isyarat dan diam-diam membawa orang-orang dari negara Yun pergi. Tentu saja, dari sudut pandang orang lain, melihat orang-orang negeri Yun menyelinap pergi tanpa sepatah kata pun berarti Zhao Senkong tidak menemukan sesuatu yang berguna di menara tiang pil. Pemuda Fang Lin dari negara Qian dan Su Xiaotong masih berada di dalam menara tiang pil. Orang-orang dari negara Qian benar-benar mengesankan kali ini,
mereka telah sepenuhnya melampaui dua negara lainnya. Aku ingin tahu peluang seperti apa yang akan didapat Fang Lin dan Su Xiaotong. 7 hari berikutnya berlalu, gerbang menara tiang pil kembali terbuka perlahan. Bab 413, menunggu. Siapa yang keluar kali ini? Apakah itu Fang Lin atau Su Xiaotong? Pokoknya, hanya mereka berdua saja. Tak lama kemudian, semua orang melihat siapa yang keluar, sosok yang halus dan cantik, tak lain adalah Su Xiaotong. Dibandingkan dengan wajah Zhao Shenkong yang muram saat ia muncul, wajah Su Xiaotong tampak tenang, dengan sedikit kegembiraan di antara alisnya. Tampaknya, ia sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat Su Xiaotong keluar dengan gembira, tetua Su juga merasa lega. Tampaknya cucunya memang mendapatkan sesuatu dari perjalanan ke menara tiang pil ini. Keuntungan yang diperoleh Su Xiaotong tidaklah kecil. Ia telah memahami setengah dari mural di koridor, memperoleh banyak wawasan dari para ahli alkimia Tao kuno. Pada saat ini, Su Xiaotong merasa dirinya naik ke tingkat yang baru. Selama ia mencerna wawasan ini secara perlahan, kekuatan alkimia Tao-nya akan meningkat. Saat ini, Su Xiaotong tampak agak bingung melihat kelompok dari negara Qian. Melihat Penatua Su melambaikan tangan padanya, dia pun berjalan mendekat. Xiaotong, cepat beritahu kakek tentang apa yang telah kau peroleh di dalam menara, pinta tetua Su dengan penuh semangat. Su Xiaotong berkata, saya menerima wawasan dari banyak pendahulu alkimia Tao. Mendengar ini, tetua Su langsung berseri-seri karena gembira. Wajahnya penuh kepuasan, sementara yang lain dari negara Qian memandang Su Xiaotong dengan rasa iri. Bagaimana dengan Fang Lin? Apakah kamu melihatnya? Tanya Penatua Su lagi. Su Xiaotong sedikit mengernyit, siapa Fang Lin? Tetua Su terdiam, tetapi ia sudah terbiasa dengan kejenakaan cucunya. Ia segera meminta Su Xiaotong untuk membolak-balik buku kecilnya. Dalam sekejap, Su Xiaotong teringat pada Fang Lin dan berkata, aku menabraknya, dia seharusnya pergi ke lantai 2. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Fang Lin benar-benar bisa memasuki lantai 2, ini adalah berita yang mengejutkan. Banyak orang ingin terus menanyai Su Xiaotong, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Semua orang kemudian menyadari bahwa orang yang memasuki menara Pilpol tidak dapat mengungkapkan apapun tentang bagian dalam setelah mereka keluar. Namun, meski begitu, berita yang disampaikan Su Xiaotong cukup mengejutkan. Fang Lin telah memasuki lantai 2 menara tiang pil, yang sudah merupakan demonstrasi yang sangat luar biasa. Xiaotong, pergilah beristirahat dulu, kata tetua Su kepada cucunya. Su Xiaotong menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa lelah, dan dia juga ingin melihat kapan Fang Lin akan keluar. Saat itu juga, Su Xiaotong menunggu bersama orang lain dari negeri Qian untuk Fang Lin. Di antara kerumunan, yang paling malu adalah Li Jianlong dan Li Feng. Sebagai anggota keluarga Li, mereka telah menderita kekalahan di tangan Fang Lin 2 kali berturut-turut, dan mereka memendam kebencian yang mendalam terhadapnya. Tetapi sekarang, mereka harus menunggu di sini hingga Fang Lin keluar, yang sungguh membuat frustrasi dan menyedihkan. Kalau saja kota kuali hitam tidak jauh dari negeri Qian, perjalanan yang ditempuh penuh bahaya, dan memerlukan perlindungan tetua Su, mereka pasti sudah meninggalkan kota kuali hitam sejak lama. Bagi Li Jianlong dan Li Feng, waktu menunggu saat ini adalah siksaan murni. Setelah 10 hari berikutnya, Fang Lin masih belum keluar dari menara tiang pil, menyebabkan banyak orang bingung. Beberapa orang berspekulasi bahwa Fang Lin mungkin telah memasuki lantai ketiga dan memperoleh peluang yang tak terbayangkan. Namun tak banyak yang mempercayai spekulasi tersebut, lagi pula baru masuk ke lantai 2 saja sudah cukup mencengangkan, mustahil Fang Lin yang merupakan seorang jenius di antara para jenius bisa masuk ke lantai 3. Lagi pula, para jenius masa lalu itu nampaknya tidak pernah memasuki lantai ketiga, dan kalaupun ada yang masuk, kemungkinan jumlahnya tidak lebih dari 2 atau 3. Tentu saja, mereka tidak akan tahu bahwa pada saat itu, Fang Lin memang berada di lantai 3. Karena ketidakpastian tentang kapan Fang Lin akan keluar, Penatua Su, setelah banyak pertimbangan, memutuskan untuk mengirim Su Xiaotong dan yang lainnya kembali ke negeri Qian terlebih dahulu, sementara dia sendiri tinggal menunggu Fang Lin. Karena jalan dari kota kuali hitam menuju negeri Qian panjang dan penuh bahaya, tetua Su meminta Zhuge Chang untuk mengatur seseorang guna mengawal Su Xiaotong dan yang lainnya ke perbatasan negeri Qian. Begitu mereka mencapai perbatasan negeri Qian, orang-orang aliansi pil akan datang menemui mereka. Pada hari yang sama, di bawah pengawalan beberapa tokoh tinggi dari kota kuali hitam,
Su Xiaotong dan yang lainnya meninggalkan kota kuali hitam. Bagi anggota keluarga Li, itu tidak diragukan lagi merupakan keputusan terbaik. Mereka sudah lama ingin meninggalkan kota kuali hitam. Namun, suasana hati Li Jianlong dan Li Feng sangat berat dalam perjalanan pulang mereka. Alasannya sederhana, meskipun aliansi pil negara kian telah menekan kedua negara lainnya dalam kompetisi ini, mereka telah menderita kekalahan di tangan Fang Lin, bahkan kehilangan cairan biru surgawi dan darah esensi burung pipit emas misterius kepadanya. Selama hari-hari ini, mereka terus mendengar omelan dan tuduhan dari para tetua tingkat tinggi keluarga Li melalui slip giok transmisi pesan setiap hari. Bahkan kepala keluarga Li pun mencerca mereka, menyuruh mereka untuk tidak kembali ke keluarga Li dan berjuang sendiri. Meskipun mereka tahu ini kemungkinan besar merupakan komentar impulsif dari Li Zhendong, dan keluarga Li tidak akan begitu saja meninggalkan dua orang jenius Tao alkimia, hal itu tetap membuat Li Jianlong dan Li Feng cemas. 10 hari berlalu, dan di dalam sekte kabut ungu, Han Yinyu pergi menemui ayahnya dengan ekspresi khawatir. Ayah, Fang Lin masih belum keluar dari menara tiang pil. Apa yang harus kita lakukan dengan mata adikku? Aku khawatir kita tidak akan berhasil mengikuti kompetisi 3 negara, kata Han Yinyu kepada Han Loyun dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Han Loyun tersenyum tipis, tidak masalah. Aku yakin Fang Lin memiliki kesempatan besar dan hanya butuh waktu. Bahkan jika mata Xiaoxing tidak sembuh tepat waktu, aku yakin dia tidak akan kalah dari siapapun dalam kompetisi 3 negara. Han Yinyu menggigit bibirnya pelan, telah dipastikan bahwa perwakilan negara Yun dalam kompetisi 3 negara adalah putra kekaisaran tertua negara Yun, Zhao Shenji. Mendengar perkataan itu, Han Loyun mengangguk, cahaya yang dalam terlihat di matanya. Han Yinyu berkata, Zhao Shenji ini adalah jenius paling luar biasa dari keluarga kerajaan negara Yun. Dikatakan bahwa dia telah bertahan di puncak elemen tanah lapisan ke-9 selama bertahun-tahun dan telah mulai memengaruhi alam asal surgawi. Kekuatannya tak terduga, Xiaoxing mungkin akan kesulitan menghadapinya. Han Loyun menatap putrinya dan bertanya dengan serius, apakah kamu kurang percaya diri pada Xiaoxing? Han Yinyu menggelengkan kepalanya, aku percaya pada adikku, tapi dia punya mata yang selalu menjadi kelemahannya. Han Loyun tertawa, aku sudah memberikan sutra langit kabut ungu kepada Xiaoxing. Mendengar ini, Han Yinyu tiba-tiba mendongak, ekspresi terkejut di wajahnya. Sekarang, kamu tidak perlu terlalu khawatir lagi, kan? Kata Han Loyun. Han Yinyu mengangguk, jika adiknya telah menguasai sutra langit kabut ungu secara penuh, memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, Han Yinyu masih berharap Fang Lin dapat kembali tepat waktu, menyembuhkan mata Han Xiaoxing, dan menghilangkan kelemahan apapun pada adik perempuannya. Di kota kuali hitam, di luar menara tiang pil, Tetua Su dan Suge Chang sedang mengobrol santai. Tiba-tiba, pintu menara tiang pil terbuka dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, sejumlah sosok berkumpul di depan menara tiang pil. Fang Lin akan keluar. Bab 414, hadiah di tangan. Fang Lin keluar. Saat pintu menara tiang pil perlahan terbuka, Fang Lin perlahan keluar dari dalam. Dalam sekejap, banyak mata dari luar menara tertuju padanya. Fang Lin tersenyum lebar, menatap kerumunan dan berkata, betapa meriahnya, begitu banyak orang. Semua orang tampak heran karena Fang Lin tampak beberapa tahun lebih muda dibandingkan saat ia memasuki menara Pilpol. Sebelumnya, ia tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun, tetapi sekarang ia tampak seperti anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Fang Lin telah berhasil, seru seseorang. Pada saat ini, semua orang juga memperhatikan bahwa aura Fang Lin tampaknya menjadi jauh lebih terkendali. Ini secara konkret merupakan tanda terobosan dan kembali ke kesederhanaan. Fang Lin, ke sini. Penatua Su memberi isyarat pada Fang Lin, yang segera berjalan mendekat. Salam, Tetua Su. Salam, Master Suge. Fang Lin menyapa Tetua Su dan Suge Chang dengan hormat sambil mengepalkan tangan. Baik Tetua Su maupun Suge Chang memandang Fang Lin dengan penuh persetujuan. Sebagai ahli, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Fang Lin telah mencapai lapisan ke-9 alam elemen tanah. Dia pasti telah menemukan kesempatan bagus untuk maju dari lapisan ke-7 alam elemen tanah langsung ke lapisan ke-9, Suge Chang dan Tetua Su berpikir dalam hati. Fang Lin melirik ke sekelilingnya, tidak menyadari adanya penyuling pil lain dari negeri Qian, jadi dia bertanya, Penatua Su, di mana yang lainnya? Tetua Su menjawab, mereka telah kembali ke negeri Qian. Apakah Nona Su dan Zhao Shenkong sudah keluar?
Tanya Fang Lin. Kali ini, Suge Chang menjawab, Zhao Shenkong adalah orang pertama yang keluar, dan Su Xiaotong menyusul 10 hari kemudian. Kau adalah orang terakhir, mereka sudah kembali. Fang Lin mengangguk. Jika Zhao Shenkong adalah orang pertama yang keluar, maka kemajuannya di Aula Batu Kuno mungkin sangat minim. Namun, Su Xiaotong pasti mendapat banyak manfaat dari koridor mural itu. Adapun dirinya sendiri, tentu saja, keuntungannya adalah yang terbesar. Selain itu, Fang Lin mencapai beberapa prestasi yang tak terbayangkan di lantai 3. Penatua Su tiba-tiba merendahkan suaranya dan bertanya, apakah Anda memiliki konflik dengan Zhao Shenkong? Fang Lin tersenyum dan menjawab, sebenarnya bukan konflik, kami hanya bertengkar kecil. Penatua Su menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu, apakah kamu berhasil merampok tas istana 9 milik Zhao Shenkong? Fang Lin tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan hal seperti itu. Tetua Su dan Suge Chang saling pandang, keduanya terdiam. Anak muda ini benar-benar unik, karena ia berhasil merebut tas istana 9 milik Zhao Shenkong. Tidak heran Zhao Shenkong tampak seperti ingin memakan seseorang saat ia keluar. Ayo pergi, ada terlalu banyak mata yang mengintip di sini, kata Suge Chang. Dengan demikian, Fang Lin meninggalkan menara tiang pil bersama Suge Chang dan Tetua Su. Pada saat yang sama, berita tentang Fang Lin menyebar dari dalam kota kuali hitam dan dengan cepat menyebar ke 3 kerajaan bawah. Sudahkah kau mendengar? Fang Lin telah keluar dari dalam menara tiang pil. Saya mendengar bahwa Fang Lin mendapatkan kesempatan besar di menara tiang pil dan membalikkan penuaannya. Omong kosong, dia kan belum setua itu, apa yang bisa dibalikkan? Hal tentang penuaan terbalik itu berlebihan, tetapi dia tampaknya telah menerobos secara berurutan, dan telah langsung memasuki alam asal surgawi. Ya dewa, seorang ahli asal surgawi berusia 17 atau 18 tahun, apa yang terjadi? Kalian semua tahu, aku punya informasi rahasia dari kota kuali hitam, mereka mengatakan Fang Lin langsung pergi ke lantai 5 menara tiang pil dan mendapatkan beberapa harta karun yang menantang surga. Sepupuku adalah pengurus di aliansi pil. Dia bilang padaku bahwa Fang Lin telah menarik perhatian para petinggi di aliansi pil. Dia akan segera diangkat menjadi murid oleh orang penting. Dari mana kalian semua mendapatkan informasi? Semua itu omong kosong. Sumberku adalah yang paling akurat. Fang Lin telah dipromosikan menjadi penyuling pil 4 kuali dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi ahli pil. Aku juga mendengar bahwa Zhao Shenkong dari negara Yun dipukuli oleh Fang Lin di dalam menara tiang pil. Dan bahkan ditelanjangi oleh Fang Lin. Ya ampun, Zhao Shenkong benar-benar mengalami nasib buruk. Dulu dia sangat berbakat, tapi kemudian dia bertemu dengan Fang Lin. Apakah kalian semua tahu bahwa Fang Lin adalah reinkarnasi dari tokoh besar dalam alchemy Tao? Itulah mengapa dia begitu tidak normal. Sayangnya, negeri Qian akhirnya melahirkan burung phoenix di antara manusia. Rumor-rumor selalu menjadi semakin menyimpang seiring penyebarannya, dan akhirnya beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Fang Lin telah menarik perhatian sekte besar dari 3 kerajaan atas dan hendak menuju ke sana. Untuk sementara waktu, nama Fang Lin sekali lagi menjadi pembicaraan di kota di 3 kerajaan bawah. Kembali di kota kuali hitam, Fang Lin secara singkat melaporkan konfliknya dengan Zhao Shenkong di menara tiang pil, tanpa mengungkapkan rincian lainnya. Tetua berjubah hitam memperingatkan Fang Lin untuk tidak membocorkan apapun tentang menara tiang pil sebelum dia pergi, jika tidak, dia akan dilarang memasuki menara tiang pil manapun di masa mendatang. Fang Lin, kamu masih memiliki kesempatan belajar selama 1 tahun dengan aliansi pil di negara Xuan, kapan kamu berencana untuk pergi? Tanya Suge Chang. Penatua Su juga menatap Fang Lin, menunggu jawabannya. Bagaimanapun, kesempatan ini bukanlah hal yang sepele, dan hanya sesi kompetisi penyuling pil ini yang akan memiliki kesempatan seperti itu. Kesempatan seperti ini tidak ada sebelumnya. Fang Lin menatap lurus ke arah Suge Chang, bertanya, Penatua, bukankah kau menjanjikanku pil esensi agung? Suge Chang langsung tertawa mendengar ini, anak baik, ternyata dia sangat rakus. Tentu saja aku tidak lupa. Pada awal kompetisi penyuling pil, Suge Chang telah berjanji bahwa peserta terbaik akan menerima pil esensi besar sebagai hadiah. Pada titik ini, yang tampil paling baik tidak diragukan lagi adalah Fang Lin, jadi dialah yang berhak mendapatkan pil esensi agung. Suge Chang mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Fang Lin. Fang Lin menatap pil putih di dalam botol giok itu dengan penuh kegembiraan.
Itu memang pil esensi agung, barang yang benar-benar berharga yang dapat langsung menaikkan level seseorang hingga 2 tingkat minor. Selain itu, peningkatan yang cepat tidak akan membuat fondasi menjadi goyah. Itu adalah pil yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Karena Fang Lin saat ini telah mencapai lapisan ke-9 alam elemen tanah, dan dia berusaha mengejar lapisan ke-10 yang mendalam dari alam elemen tanah, dia tidak perlu menggunakan pil esensi agung untuk saat ini. Dia bisa menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang, atau bahkan memberikannya sebagai bantuan kepada seseorang. Apapun itu adalah pilihan yang sangat baik. Pokoknya, berguna atau tidak, sebaiknya diminum dulu. Sekarang pil itu sudah diberikan kepadamu, beritahu kami kapan kamu berangkat ke negeri Xuan, tanya Zhuge Chang lagi. Fang Lin menyimpan pil itu dan berkata, aku masih harus berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan, jadi mungkin setelah kompetisi berakhir. Zhuge Chang mengangguk, kalau begitu, saat kau siap berangkat ke negeri Xuan, beritahu aku saja. Aku akan mengantarmu ke sana secara pribadi. Terima kasih, tetua, Fang Lin memberi hormat. Sekarang setelah semuanya beres, Penatuasu tidak menunda dan segera meninggalkan kota kuali hitam bersama Fang Lin. Penatuasu, bagaimana dengan ramuan obat kuno berusia 1000 tahun yang kau janjikan padaku? Dalam perjalanan, Fang Lin, dengan pandangan sinis, bertanya kepada Penatuasu. Penatuasu menepuk dahi Fang Lin pelan dan tertawa, saat kita kembali ke negeri Qian, kau pasti akan mendapatkan milikmu. Percakapan itu baru saja berakhir ketika ekspresi Tetua Su dan Fang Lin berubah drastis, dan jantung mereka berdebar kencang. Bab 415, Penyergapan di Aula Pembunuhan Tersembunyi. Tempat ini adalah hutan lebat, rute yang diperlukan untuk kembali ke negara Qian. Mengambil jalan memutar akan membutuhkan 3 hingga 5 hari perjalanan tambahan. Saat ini, Fang Lin dan Elder Su berada di tengah hutan. Aura berbahaya merasuki area tersebut, dan keduanya langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Suasana di sekitarnya terlalu sunyi. Bahkan suara serangga dan kicauan burung pun tak terdengar, sesuatu yang tidak biasa di hutan yang lebat seperti itu. Wajah Tetua Su tampak serius. Sikapnya yang tua telah menghilang, digantikan oleh keganasan yang intens. Siapapun yang bersembunyi di sini, keluar. Tetua Su meraung, tatapannya tertuju pada arah tertentu di mana jejak samar aura berfluktuasi berasal. Fang Lin juga tampak serius. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menggenggam tongkat tulang besar di tangannya dan mengenakan baju perang hitam gelap. Baju zirah hitam gelap ini diambil dari tas 9 istana milik Zhao Shenkong. Baju zirah ini berfungsi sebagai artefak pertahanan yang sangat berguna. Tepat pada saat itu, cahaya dingin mendekat dari belakang dengan sudut licik, menargetkan bagian belakang kepala Fang Lin. Fang Lin merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya saat ia menghindar dengan cepat. Tetua Su juga bereaksi seketika, menangkis serangan tiba-tiba dari belati terbang itu dengan serangan telapak tangan, menghancurkannya. Sosok-sosok bayangan bermunculan dari segala arah, membungkus Tetua Su dan Fang Lin. Aula pembunuhan tersembunyi. Tetua Su menggertakkan giginya, mengenali identitas orang-orang berpakaian hitam itu. Fang Lin merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Dia tidak pernah menduga Hidden Kill Hall akan melakukan penyergapan di sini. Bunuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 18 pria berpakaian hitam menyerang sekaligus, bukan Fang Lin yang menjadi target, melainkan Tetua Su. Mencari kematian. Tetua Su meraung saat aura seorang ahli asal surgawi meledak keluar darinya. Dengan ayunan tangannya yang besar, dia memaksa 18 orang itu mundur. Namun, Tetua Su tidak berniat untuk tinggal dan bertarung. Dia meraih Fang Lin dan langsung terbang ke langit. Penatua Su sangat menyadari bahwa penyergapan di Hidden Kill Hall didorong oleh rasa percaya diri terhadap kemampuan mereka. Aset mereka yang sebenarnya masih belum terungkap. Jika mereka tidak bergerak cepat, mereka mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Menurutmu kemana kau akan pergi? Tidak diragukan lagi, dua sosok langsung melesat dari bawah. Secara mengejutkan mereka juga merupakan ahli asal surgawi. Tetua Su mengumpat dalam hati, sambil mempercepat langkahnya untuk melarikan diri bersama Fang Lin. Suara mendesing. Tepat saat itu, jaring hitam yang lebar muncul, menghalangi jalan Tetua Su. Jaring itu mengeluarkan asap hitam yang mematikan, yang menunjukkan bahwa jaring itu tercemar racun yang mematikan. Tanpa ragu, Penatua Su kembali ke tanah, melanjutkan pelarian bersama Fang Lin. Fang Lin, cepat hubungi Zhuge Chang. Minta dia untuk membawa bantuan. Saat mereka melarikan diri,
Tetua Su memberi instruksi pada Fang Lin. Fang Lin buru-buru mengeluarkan jade slip yang diberikan Suge Chang kepadanya, hanya untuk menemukannya tanpa ada respons apapun. Ini tidak bagus. Ada arai yang menutupi area tersebut. Kita tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, kata Fang Lin. Mendengar ini, wajah Tetua Su semakin muram. Masalah mulai muncul. Hidden Kill Hall telah melancarkan serangan dahsyat, tidak pernah bergerak tanpa memastikan kemenangan. Tetua Su dan Fang Lin berada dalam kesulitan besar. Dua pria berpakaian hitam yang mengejar dari belakang tidak memperlambat langkah mereka. Mereka berdua sudah cukup mengancam. Siapa yang tahu berapa banyak lagi ahli Hidden Kill Hall yang bersembunyi di dalam hutan. Jangan pergi. Di depan, ahli asal surgawi ketiga bergerak. Tanpa sepatah kata pun, dia melayangkan pukulan. Dengan geram, Tetua Su menyerang dengan telapak tangannya untuk menghadapi serangan yang datang. Wah, gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Tetua Su tidak bergeming, sementara penyerang itu terhuyung mundur, matanya yang terbuka menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, hal ini memperlambat Tetua Su dan Fang Lin, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pelarian mereka. Kedua ahli asal surgawi telah menyusul dan mengepung mereka. Fang Lin menjadi bingung. Tiga ahli asal surgawi, ini berarti malapetaka. Sepertinya dia tidak punya peluang untuk lolos dari malapetaka ini. Fang Lin, lama tak berjumpa. Apakah kau mengingatku? Suara perempuan yang menyeramkan bergema. Seorang wanita berpakaian hijau berjalan santai ke arah mereka. Wajahnya tertutup cadar, tetapi dia bertubuh tinggi. Sepasang mata penuh kebencian menatap tajam ke arah Fang Lin. Fang Lin menatapnya, merenung sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, apakah aku mengenalmu? Wanita berpakaian hijau itu marah. Dia segera melepaskan cadarnya. Begitu melihat wajahnya, Fang Lin langsung teringat siapa dia. Bukankah ini wanita yang mencoba merebut White Elephant Trampling Mountain darinya? Jadi itu kamu. Senyum dingin muncul di wajah Fang Lin. Kebenciannya terhadap Hidden Kill Hall memang karena wanita ini. Tanpa peduli, wanita itu kembali mengenakan cadarnya, kau pasti akan mati hari ini. Ini hukumanmu karena telah mengambil apa yang menjadi milikku. Fang Lin mengejek, jika kau mampu, mari kita bertarung secara adil, 1 lawan 1. Apa hebatnya membawa bantuan? Wanita berpakaian hijau itu membalas dengan sinis, orang sepertimu tidak memerlukan ahli asal surgawi untuk mengalahkanmu, aku sendiri sudah cukup. Seketika, 3 ahli asal surgawi menyerang Tetua Su bersama-sama. Bahkan Tetua Su yang kuat pun kesulitan menghadapi situasi 3 lawan 1, tidak mampu memberikan bantuan apapun kepada Fang Lin. Wanita berpakaian hijau itu menghunus pedang panjangnya. Dengan satu lompatan, dia mengarahkan serangan ganas ke tenggorokan Fang Lin. Fang Lin mendengus dan mengayunkan tongkat tulangnya yang besar untuk melakukan serangan balik. Ding! Wanita berpakaian hijau itu tidak bergerak sedikit pun, begitu pula Fang Lin. Keduanya memasang ekspresi heran, diam-diam mengakui bahwa mereka meremehkan satu sama lain. Pertarungan mereka berlanjut. Di belakang wanita berpakaian hijau itu, bayangan hantu singa hijau muncul. Raungannya yang ganas meningkatkan auranya dan membuat serangan pedangnya semakin ganas. Mata Fang Lin menyipit. Tiba-tiba, di belakangnya, seekor gajah putih besar muncul. Gajah itu menghentakkan kakinya yang besar ke arah wanita berbaju hijau itu sambil meraung keras. Singa hijau dan gajah putih. Teknik-teknik ini dulunya saling berkaitan. Namun sekarang, teknik-teknik ini telah menjadi kekuatan surgawi tersendiri yang digunakan untuk melawan satu sama lain dalam pertempuran. Singa hijau meraung marah sementara gajah putih membalas dengan melenguh. Benturan kedua kekuatan ini menghancurkan pepohonan di sekitarnya, memperlihatkan kekuatan mereka yang luar biasa. Persaingan antara Fang Lin dan wanita berbaju hijau itu sangat ketat, tak satu pun dari mereka yang unggul. Keduanya berada di lapisan ke-9 elemen tanah, kemampuan mereka seimbang. Apakah ini batas kemampuanmu? Mengecewakan. Wanita berbaju hijau itu tiba-tiba mengubah jurus pedangnya. Bersenandung. Pupil mata Fang Lin mengecil. Dia muncul di belakangnya seolah-olah dia telah bertukar tempat dalam sekejap. Terkejut, Fang Lin langsung menggunakan jurus 9 langkah surganya. Percikan api beterbangan saat pedangnya menggores baju tempurnya, meninggalkan bekas. Fang Lin segera mundur, dahinya dipenuhi keringat dingin. Wanita berbaju hijau itu memang tangguh. Kalau bukan karena baju besi yang kuat, dia pasti terluka akibat serangan itu. Itu hanya satu serangan pedang. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa kau hindari. Wanita berpakaian hijau itu mencibir,
pedang panjangnya menghilang hanya untuk menusuk dari sudut yang sangat sulit sekali lagi. Bab 416, bertemu dengan Gu Hanshan lagi. Fang Lin terjebak dalam pertarungan sengit. Teknik pedang wanita berbaju hijau itu tidak dapat diprediksi dan sulit dipahami, sehingga mendorong Fang Lin ke dalam situasi berbahaya. Di atas langit, 3 master asal surgawi dari aula pembunuh tersembunyi mengelilingi Tetua Su. Meskipun kalah jumlah, Tetua Su mampu bertahan dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia tidak akan langsung kalah, tetapi memberikan bantuan kepada Fang Lin adalah ide yang tidak masuk akal. Suara mendesing. Tusukan pedang lainnya datang dari titik buta Fang Lin. Dengan gigi terkatup, Fang Lin terus-menerus menggeser tubuhnya, menggunakan jurus 9 langkah surga hingga batas maksimal. Pedang wanita itu tajam dan licik, tetapi Fang Lin memiliki teknik langkah 9 surga. Selama gerakannya yang cepat, sulit untuk memprediksi keberadaannya. Namun Fang Lin tahu ini tidak bisa terus berlanjut. Dia tidak tahu berapa banyak pembunuh bayaran Hidden Kill Hall yang berkeliaran. Jika dia tidak bisa segera melepaskan diri dari wanita berpakaian hijau itu, peluangnya untuk bertahan hidup akan semakin menipis. Tanpa menahan diri, Fang Lin menamparkan tas istana sembilannya, dan diam-diam menggenggam batu tanpa batas. Dengan raungan yang dahsyat, Fang Lin menyerang wanita berbaju hijau itu. Ia menunjukkan tekad yang nekat, seolah siap mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan terakhir. Alis wanita itu berkerut saat dia mundur. Tangan gioknya melambai, dan aliran cahaya pedang turun seperti tirai. Fang Lin tidak menghindar maupun menghindar. Hantu binatang buas yang perkasa muncul di sekelilingnya. Itu tidak lain adalah binatang purba Breaking Peak. The power of Breaking Peak tak terkalahkan dalam pertahanan. Saat dia berkonsentrasi pada tirai pedang yang datang, mengandalkan kekuatan pertahanan dari esensi darah Breaking Peak, dia terus maju dan mendekati wanita berpakaian hijau itu, tongkatnya menghantam wanita itu dengan pukulan yang menghancurkan. Wanita itu tidak menyangka Fang Lin begitu ganas. Karena terkejut, dia terus mundur dengan gerakan kaki yang ringan. Pada saat itu, Fang Lin menyalurkan seluruh kekuatannya dan melemparkan batu tanpa batas di tangannya, yang berubah menjadi bayangan hitam dan terbang langsung ke arah wanita itu. Pada saat itu, wanita itu merasakan getaran dalam jiwanya dan kulit kepalanya terasa geli. Perasaan akan kematian yang akan segera terjadi memenuhi hatinya. Minggir, seorang tetua melompat dari samping dan mendorong wanita itu, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk menghindar dan terkena batu tanpa batas yang melaju seperti bintang jatuh. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, si tetua meledak menjadi awan kabut darah bahkan sebelum dia sempat berteriak. Batu tanpa batas, setelah melenyapkan tetua itu, melesat ke kejauhan. Fang Lin segera memberi isyarat agar batu itu kembali padanya. Keributan itu tentu saja menarik perhatian ketiga orang yang bertarung di lantai atas. Sambil menundukkan kepala untuk mengintip, Penatua Su memperhatikan penampilan Fang Lin yang sangat hebat, yang baru saja membunuh seorang pembunuh bayaran tingkat tinggi yang tersembunyi, dan langsung merasa lega. 3 master asal surgawi aula pembunuhan tersembunyi merasa ketakutan, terutama saat melihat tetua mereka meninggal dengan tragis, yang membuat mereka merinding. Wanita berpakaian hijau itu terhuyung-huyung berdiri dari rerumputan. Melihat ke arah tetua yang kini telah menjadi campuran tulang dan daging, dia membeku sebelum menjerit keras. Aku akan membunuhmu. Wanita berpakaian hijau itu sangat marah. Fang Lin telah membunuh orang tua yang paling dia hormati. Fang Lin mendengus dan memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sekali lagi, dia melemparkan batu tanpa batas. Kali ini, wanita berbaju hijau itu hampir tidak bisa melarikan diri. Jika benda itu mengenainya, dia pasti akan menemui nasib buruk dan berakhir seperti tetua itu. Tepat saat itu, rantai daging dan darah terbang dari kegelapan dan melilit wanita itu, menariknya menjauh. Batu tanpa batas itu melesat lewat, luput dari wanita itu. Mata Fang Lin menyipit. Melihat rantai daging dan darah itu, dia langsung teringat pada seseorang. Seseorang yang hampir dia lupakan. Gu Hanshan. Seorang pria berjubah hitam berdiri di atas pohon di dekatnya. Di belakangnya, rantai daging dan darah melambai tertiup angin. Salah satu dari rantai itu memegang wanita berbaju hijau, perlahan menurunkannya. Fang Lin mendongak dan menatap tajam ke arah lelaki berjubah hitam itu. Meskipun wajah lelaki itu tersembunyi di balik jubahnya yang lebar, Fang Lin langsung mengenalinya. Dia adalah Gu Hanshan. Saudara Gu, lama tak berjumpa. Mengapa kamu tidak menunjukkan wajah aslimu? Fang Lin berkata sambil tersenyum,
namun matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya. Wajahnya sangat muram. Sebagian besar wajahnya menyerupai binatang iblis, jelek dan cacat, sementara hanya sebagian kecil yang masih manusia. Alis Fang Lin berkerut. Dia tidak menyangka Gu Hanshan akan berakhir seperti ini. Dulu di Endless Dungeon, dia sudah mulai menjelek-jelekkan sebagian tubuhnya. Gu Hanshan menatap Fang Lin. Matanya, yang satu seperti binatang buas yang brutal, dan yang satunya lagi masih manusia, dipenuhi dengan niat membunuh yang dalam dan dingin. Fang Lin, lama tak berjumpa. Gu Hanshan berbicara dengan suara serak, terdengar seperti dua potong kulit kayu kering yang saling bergesekan. Sangat tidak enak didengar. Fang Lin tersenyum tipis, sudah lama sekali. Aku tidak menyangka saudara Gu akan bergabung dengan Hidden Kill Hall. Kupikir kau sudah mati di Endless Dungeon. Gu Hanshan tanpa ekspresi, kalian pikir aku sudah mati. Kalian semua pikir aku sudah mati. Tapi aku masih hidup, dan aku baik-baik saja. Fang Lin mengangkat bibirnya, benarkah? Gu Hanshan terdiam. Dia ingin tertawa. Dia ingin tertawa keras, dan dia juga ingin mengaum. Hidupnya, tidaklah baik sama sekali. Di penjara tak berujung, Gu Hanshan hampir mati, namun tubuh iblisnya menyelamatkannya, sehingga dia bisa bertahan hidup. Untungnya, dia diselamatkan oleh orang-orang dari balai pembunuhan tersembunyi. Mereka menggunakan metode yang sangat jahat untuk menggabungkan Gu Hanshan dengan daging binatang iblis di tubuhnya, mengubahnya menjadi makhluk setengah manusia dan setengah binatang. Ya, Gu Hanshan saat ini bukanlah iblis maupun manusia, ia hanya dapat digambarkan secara akurat sebagai monster. Setiap siang dan malam, tubuh Gu Hanshan harus menanggung siksaan karena bagian manusianya secara bertahap dimakan oleh daging binatang iblis. Meskipun sangat lambat, suatu hari, Gu Hanshan mungkin akan habis termakan dan berubah menjadi iblis sejati. Dalam benak Gu Hanshan, semua ini karena Fang Lin. Jika bukan karena kemunculan Fang Lin, dia tetap akan menjadi jenius teratas Sekte Pil dan pewaris posisi ayahnya. Tentu saja, Gu Hanshan tidak akan memikirkan bagaimana dia melihat Fang Lin sebagai ancaman dan menyerangnya terlebih dahulu, yang akhirnya mengarah pada situasi saat ini. Fang Lin, kau akan mati hari ini. Setelah kau mati, aku akan mengirim kepalamu kembali ke Sekte Kabut Ungu untuk dipamerkan, kata Gu Hanshan, matanya bersinar dengan cahaya yang brutal. Fang Lin tersenyum, mungkin orang yang akan mati adalah kamu. Setelah kematianmu, aku juga akan membawa kepalamu kembali ke Sekte Kabut Ungu dan memberikannya kepada ayahmu. Aku pikir dia akan sangat berterima kasih padaku. Wajah Gu Hanshan berubah marah. Tiba-tiba, dia menyerang. Rantai daging dan darah beterbangan, membawa serta suara angin yang merobek. Paku tulang yang tajam menutupi setiap rantai. Fang Lin tidak berani ceroboh. Dia mundur, terus-menerus mengayunkan tulang gada raksasa di tangannya untuk menahan rantai daging dan darah yang datang. Pada saat yang sama, Gu Hanshan melompat seperti seekor binatang, menerkam ke arah Fang Lin. Bab 417, Tubuh Setengah Iblis. Fang Lin mendengus dingin, hantu Breaking Peak muncul kembali, bertabrakan secara brutal dengan Gu Hanshan seperti banteng yang mengamuk. Pada saat berikutnya, Fang Lin mundur dengan semburan darah dari mulutnya. Gu Hanshan juga meneteskan darah dari sudut mulutnya tetapi tidak mundur. Rantai darah dari punggungnya terbang keluar, terus-menerus membombardir hantu Breaking Peak. Meskipun pertahanan hantu Breaking Peak sangat mencengangkan, rantai darah dari punggung Gu Hanshan juga sama kuatnya. Serangan yang dahsyat membuat hantu Breaking Peak tampak agak redup. Dengan rasa terkejut yang meluap, Fang Lin menyadari bahwa kekuatan Gu Hanshan sebenarnya telah meningkat pesat sejak pertemuan terakhir mereka. Dia sendiri sudah berada di lapisan ke-9 alam elemen tanah, tetapi dia masih belum memiliki keunggulan atas Gu Hanshan. Di sisi lain, Gu Hanshan juga tercengang. Ia dan Fang Lin telah bertarung di Endless Dungeon, dan sulit untuk membedakan siapa yang lebih unggul. Karena perubahan di Dungeon, pertarungan berakhir tanpa menentukan pemenangnya. Sekarang, kekuatan Gu Hanshan jauh melampaui masa lalunya setelah menyatu dengan daging binatang iblis dan berlatih keras di aula pembunuhan tersembunyi. Dia yakin bisa mengalahkan Fang Lin, tetapi ternyata Fang Lin telah meningkat pesat seperti dirinya. Meski begitu, Gu Hanshan tetap percaya diri penuh karena dia telah lama mempersiapkan diri untuk membunuh Fang Lin. Sekalipun kau berada di lapisan ke-9 elemen tanah, kau tidak akan bisa mengubah apapun hari ini. Gu Hanshan meraung, melayangkan pukulan dengan lengan kirinya yang dipenuhi ki iblis yang dahsyat,
seakan-akan ada binatang iblis yang menjerit dan meraung. Wajah Fang Lin tetap tanpa ekspresi saat dia mengayunkan tongkat tulang raksasa, menghantamkannya ke tinju Gu Hanshan. Terdengar suara ledakan dan Fang Lin terpaksa mundur lagi sementara Gu Hanshan tetap tidak tergerak dan melanjutkan serangan lain yang menyasar Fang Lin. Pukulan yang sangat kuat. Fang Lin mengernyitkan dahinya. Transformasi Gu Hanshan membuatnya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa dengan kekuatan binatang iblis. Gu Hanshan terus menyerang, sementara Fang Lin bertahan dengan tongkat tulang raksasa. Meskipun tongkat tulang itu luar biasa kuat, tongkat itu mulai retak karena serangan yang tak henti-hentinya. Melihat retakan kecil pada tongkat tulang itu, Fang Lin mendesah pelan. Sejak mendapatkannya, tongkat itu telah membantunya bertarung dengan banyak musuh tanpa mengalami kerusakan apapun, tetapi sekarang tongkat itu retak karena konfrontasinya dengan Gu Hanshan. Meskipun retakannya sangat kecil, keberadaannya menunjukkan kekuatan luar biasa di balik pukulan Gu Hanshan. Menyadari hal ini, Fang Lin tahu dia tidak bisa terus-terusan menangkis dengan tongkat tulang itu atau senjata kesayangannya akan hancur. Dia segera menyimpannya ke dalam tasnya. Melihat ini, Gu Hanshan menyeringai muram, dan melayangkan pukulan tepat ke wajah Fang Lin. Dia ingin menghancurkan kepala Fang Lin, satu-satunya hal yang dapat meredakan kebenciannya. Mata Fang Lin berkedip, memilih untuk tidak menghindar. Dia membalas dengan pukulan yang sama kuatnya. Mencari kematian, Gu Hanshan tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, kedua tinju mereka bertabrakan, seperti dua batu raksasa yang saling bertabrakan. Bang! Dengan suara teredam, senyum Gu Hanshan membeku. Dia merasakan kekuatan besar yang tak terbayangkan datang dari tinju Fang Lin, menjatuhkannya dan membuatnya terpental ke belakang. Retakan. Lebih parahnya lagi, lengan kiri Gu Hanshan mulai meliuk aneh dan benar-benar patah akibat benturan tersebut. Fang Lin berdiri diam dengan sikap meninjunya, ekspresinya tenang dan kalem tanpa sedikit pun tanda terkejut. Bakat Breaking Peak dapat sepenuhnya memantulkan serangan kembali ke penyerang. Fang Lin baru saja menggunakan bakat ini, sepenuhnya mengembalikan pukulan Gu Hanshan dengan seluruh kekuatannya. Dengan kata lain, Gu Hanshan terluka oleh pukulannya sendiri. Kekuatannya mungkin mengerikan, tetapi mengakibatkan lengannya patah. Gu Hanshan jatuh ke tanah. Darah terus menetes dari mulutnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, hal itu hanya menambah kegilaannya. Kau memang lawan yang harus kubunuh, hanya dengan begitu aku tidak akan kecewa. Gu Hanshan bangkit berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, menggoyangkan lengan kirinya, dan yang mengejutkan semua orang, lengannya kembali ke keadaan semula. Melihat ini, pupil mata Fang Lin sedikit mengecil. Seolah-olah Gu Hanshan memiliki fisik seperti binatang iblis, yang mampu pulih dengan cepat. Meski penampilan Gu Hanshan yang aneh tidak menyerupai manusia maupun binatang, Fang Lin harus mengakui, tubuh setengah iblis ini benar-benar kuat, membuatnya cukup menyusahkan. Kamu tidak bisa menghadapinya sendirian, aku akan membantu. Wanita Qingyi yang diam di samping tiba-tiba berbicara kepada Gu Hanshan. Gu Hanshan langsung menatapnya dengan marah, jika kau berani ikut campur, aku akan membunuhmu. Wanita Qingyi itu menjadi pucat karena marah, tetapi dia tampak agak takut kepada Gu Hanshan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Fang Lin mengerutkan kening, berpikir bahwa Gu Hanshan jauh lebih tangguh daripada yang dikiranya, bahkan wanita Qingyi ini takut padanya. Sementara itu, pertempuran di langit menjadi semakin sengit. Tetua Su melawan 3 lawan sendirian. Meskipun keberaniannya tak tertandingi, dia sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, benar-benar dikalahkan oleh 3 petarung papan atas dari Hidden Kill Hall. Tetua Su tampak serius. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan 3 ahli asal surgawi, tetapi ia juga melihat peluang kecil bagi mereka untuk membunuhnya. Karena itu, Tetua Su secara bersamaan menyerang ketiga orang itu dan melarikan diri ke kejauhan. Dia tidak meninggalkan Fang Lin. Sebaliknya, dia mencoba membuat keributan yang lebih besar untuk memberitahu orang-orang di kota Black Cauldron, yang kemudian akan mendatangkan bala bantuan. Terlebih lagi, Penatua Su memahami, mengingat kekuatan Fang Lin yang luar biasa, bahwa dia kemungkinan akan baik-baik saja selama tidak ada pembangkit tenaga asal surgawi yang menyerangnya secara langsung. Oleh karena itu, Penatua Su harus tetap bertunangan dengan 3 pembangkit tenaga asal surgawi selama mungkin untuk mencegah mereka menargetkan Fang Lin. Intinya, Penatua Su mempertaruhkan nyawanya untuk menciptakan peluang bertahan hidup bagi Fang Lin. Ayo maju lagi. Gu Hanshan menyerang sekali lagi. Rantai daging dari punggungnya terbang keluar, membentuk jaring rantai yang kuat,
menghalangi setiap kemungkinan jalan keluar bagi Fang Lin. Ini dimaksudkan untuk membatasi pergerakan Fang Lin. Setelah bertarung dengan Fang Lin, Gu Hanshan tahu bahwa Fang Lin ahli dalam teknik gerakan yang hebat. Karena dia sendiri tidak memiliki keunggulan dalam hal teknik gerakan, dia harus membatasi gerakan Fang Lin, dan membatasi keterampilan langkah 9 surga miliknya. Wajah Fang Lin tampak serius. Jurus ini memang berhasil, jurus 9 langkah surga, meskipun cerdik, tidak dapat memainkan peran penting dalam ruang terbatas. Namun, Fang Lin punya metode lain yang belum digunakannya. Fang Lin menamparkan tas Istana 9 dan menghunus pedang panjang berwarna darah. Melihat pedang panjang berwarna darah itu, Gu Hanshan langsung panik. Saat itu, dia telah menyaksikan kekuatan pedang ini di makam 10.000 binatang. Itu adalah peninggalan orang suci iblis, dan itu sangat aneh dan menakutkan. Pada saat ini, melihat Fang Lin menghunus pedang panjang berwarna darah ini, Gu Hanshan tanpa sadar merasa ragu karena takut.